Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La haula wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak Ibu hadirin jamaah sholat maghrib Masjid Jami Al-Hikmah yang dirahmati Allah. Sesuai dengan permintaan jamaah pada saat itu, minggu ke-3 dan minggu ke-4 kita akan belajar tauhid. Maka kali ini saya ingin menyampaikan, kemarin sudah saya sampaikan kepada Bapak Ketua Pengurus Masjid, Bapak Haji Muhammad Darul Qudni, beberapa kitab yang saya ajukan, mulai dari kitab yang tipis sampai kitab yang tebal. Yang pertama kemarin rencananya mau mengajukan atau mengkaji tentang kitab Aqidatul Awam. Beliau sampaikan kalau kitab Aqidatul Awam saya sudah paham. Akhirnya saya tawarkan kepada kitab yang lain, dan yang beliau pilih kitab yang judulnya Kifayatul Awam. Kifayatul Awam ini disusun oleh Ibrahim bin Muhammad bin Ahmad Asy-Syafi'i Al-Baijuri, oleh Imam Baijuri. Di mana Imam Baijuri ini tidak hanya ini beliau menyusun kitab tauhid, tapi ada satu lagi kitab tauhid yang agak lebih tebal namanya Tuhfatul Murid ala Jauharit Tauhid. Dan kemarin saya ajukan itu, beliau sampaikan ini terlalu tinggi. Padahal ini yang saya sampaikan di Masjid Al-Mabrur dan juga di Masjid Al-Muqarrabin di Telanai. Tapi enggak apa-apa, kita belajar dari dasar. Kitab ini adalah Kifayatul Awam. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita belajar kitab Kifayatul Awam ini, enggak ada salahnya dan lebih banyak kebaikannya ketika kita tawasul dulu dengan ilmu beliau. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat buat kita semua. Liridha'illahi ta'ala wa ijabatihi wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baitil kiram. Nakhussu khususan ila al-alim al-alamah Syekhul Islam Ibrahim bin Muhammad Ahmad Asy-Syafi'i Al-Baijuri. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tsumma li Syekh al-Alamah Muhammad Al-Fadhli Al-Azhari. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam kitab Kifayatul Awam ini beliau memperingatkan kepada kita. Beliau sampaikan, i'lam, ketahuilah, annahu yajibu, bahwasanya adalah wajib, ala kulli muslimin, setiap orang muslim, ayya'rifa khamsina akidatan, untuk mengetahui 50 akidah, bukan 20 tapi 50 akidah. Setiap orang muslim itu wajib baginya untuk mengetahui 50 akidah. Apa 50 akidah itu? Saya cuplik di sini. 50 akidah itu adalah 20 sifat wajib bagi Allah.
wujud qidam baqa mukhalafatu lil hawadithi qiyamu binafsihi wahdaniya kudra irada ilmun hayan sama basar kalam qadiran muridan aliman hayan sami'an basiran mutakaliman. Ini 20 sifat wajib bagi Allah. Kemudian ada 20 sifat mustahil bagi Allah. 20 sifat mustahil bagi Allah ditambah 20 sifat wajib bagi Allah, maka jumlahnya ada 40. Ditambah 1 sifat jaiz bagi Allah. Sifat jaiz bagi Allah ditambah 20 sifat wajib bagi Allah, ditambah 20 sifat mustahil bagi Allah, jumlahnya ada 41. Kemudian sifat wajib bagi Rasul ada 4: sidik, amanah, tabligh, fatona. Sifat wajib bagi Rasul ada 4. Kemudian sifat mustahil bagi Rasul juga ada 4. Lalu ditambah sifat jaiz bagi Rasul 1. Jadi ada 9 ditambah 41 sama dengan 50. Maka setiap kita orang mukmin, orang muslim, itu wajib baginya untuk mengetahui 50 akidah ini. Wa kullu aqidatin yajibu alaihi ayya'rifalaha dalilan. Dan setiap satu akidah seperti wujud umpamanya, maka setiap orang itu wajib mengetahui dalilnya ijmalan au tafsilian, baik dalilnya secara umum maupun secara terperinci. Ada dalil secara umum, ada dalil secara terperinci. Maka setiap kita orang muslim wajib mengetahui 50 akidah, dan setiap satu akidah wajib kita mengetahui dalilnya, baik dalilnya itu adalah dalil secara global, secara umum maupun secara terperinci. Qala ba'duhum, sebagian ulama kalam mengatakan yustaratu ayya'rifad dalilat tafsiliyah, disyaratkan setiap orang muslim itu untuk mengetahui dalil secara tafsili, tidak hanya global. Dalil secara global itu gimana umpamanya? Umpamanya gini, dalil secara umum. Allah itu ada. Apa dalilnya kalau Allah itu ada? Maka kemudian dijawab, Allah ini ada karena adanya makhluk. Udah cukup gitu saja. Enggak mungkin makhluk ini ada tanpa ada yang mengadakan. Makhluk ini ada, bumi ada, langit ada, gunung ada, laut ada. Tidak mungkin tidak ada yang menciptakan. Pasti ada yang menciptakan. Manusia ada, pasti ada yang menciptakan. Karena bumi, langit, semuanya ini adalah ada yang menciptakan, maka adanya makhluk itulah dalil secara umum adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menurut pendapat sebagian ulama kalam, ulama ilmu tauhid. Lakinnal jumhura, akan tetapi berbeda lagi dengan jumhur ulama, artinya kebanyakan ulama kalam, ala annahu yakfid dalilul ijmaliyu. Tidak perlu bagi seorang muslim mengetahui dalil adanya Allah itu secara terperinci, cukup secara global saja. Ada yang mengatakan harus secara terperinci, ada yang mengatakan tidak perlu secara terperinci, secara global saja seperti tadi. Apa buktinya Allah itu ada? Adanya makhluk. Selesai. Tidak perlu menguraikan yang lebih dalam lagi. Oleh karena itu jumhur ulama mengatakan cukup dalil secara umum saja. Likulli aqidatin min hadil khamsina, setiap akidah dari setiap akidah yang 50 ini. Wa dalilu tafsili, dan dalil tafsili itu mithaluhu, contohnya. Apa contohnya? Tadi sudah saya sampaikan. Idza qila, kalau ada orang yang berkata, orang bertanya, mad dalilu ala wujudihi ta'ala, apa dalilnya kalau Allah itu ada? Kamu sholat nyembah siapa? Allah. Emang Allah ada? Ada Allah itu. Apa dalilnya kalau Allah itu ada?
Ayyuqal, hendaklah ia menjawab, hadhil makhluqatu, dalilnya adalah makhluk-makhluk ini, semua ciptaan Allah ini adalah dalil bahwasanya Allah itu ada. Fayaqulu lahu sailu, lalu dikatakan kembali kepada orang yang bertanya tadi, al makhluqatu dalatun ala wujudillahi ta'ala, makhluk-makhluk ini yang menunjukkan adanya Allah Ta'ala, min jihadi imkaniha, dari sisi kemungkinannya. Maksudnya gini, makhluk itu mungkin ada, mungkin tidak ada, bisa jadi ada, bisa jadi tidak ada. Dulu kira-kira 70 tahun yang lalu belum ada namanya Pak Irwan, berarti Pak Irwan belum ada. Sekarang ada namanya seorang namanya Pak Irwan, artinya Pak Irwan bisa jadi ada, bisa jadi tidak ada. Nah, ini namanya dari sisi kemungkinannya. Mungkin makhluk itu tadinya ada, kemudian terus tiada, atau mungkin tadinya tidak ada, kemudian terus ada, kemudian terus tidak ada. Maka dari sisi seperti ini menunjukkan bahwasanya Allah itu adalah ada sesuai dengan dalil tafsilinya. Au min jadi wujudiha, atau dari sisi adanya makhluk ba'da adamihi, ba'da adamin, setelah tiada. Makhluk itu ada setelah sebelumnya itu tidak ada. Tadinya tidak ada, kemudian terus ada. Maka ini adalah bukti bahwasanya Allah itu adalah ada. Fayajibuhu, lalu ia menjawabnya seperti itu. Kalau ia menjawabnya seperti itu, berarti perlu dia dalil tafsili. Dia sudah menguasai dalil ijmali, dia sudah menguasai dalil umum, perlu dalil yang khusus lagi, yang terperinci, yang terurai lagi. Wa amma idza lam yujibhu, tapi kalau pernyataan itu tidak ia jawab, bal qala lahu, hanya ia menjawab kalau Allah itu ada adalah hadzihil makhluqatu faqat, hanya makhluk inilah yang membuktikan bahwasanya Allah itu ada. Walam ya'rif min jadi imkaniha, ia tidak tahu sama sekali bahwasanya Allah itu bisa diketahui dari sisi kemungkinannya. Kemungkinan makhluk itu ada, kemungkinan makhluk itu tidak ada, kemungkinan makhluk itu ada setelah tiada, kemungkinan makhluk itu tidak ada setelah ada. Awujudiha ba'da adamin, atau adanya makhluk setelah tiada. Maka fayuqalu lahu dalilun ijmaliyun, kalau orang itu taunya hanya Allah itu ada lantaran ada makhluk, kalau hanya seperti itu jawabannya, maka ia butuh dalil ijmali, dalil umum saja, tidak perlu disampaikan dalil yang khusus. Nanti malah tambah bingung dia kalau disampaikan dalil yang khusus, dalil yang terperinci. Cukup dalil umum. Apa buktinya Allah itu ada? Nah, ini dunia seisinya ini ada, nggak mungkin Allah tidak ada. Laut siapa yang ciptakan? Pasti Allah. Nggak mungkin diciptakan oleh kontraktor. Di mana ada kontraktor membuat laut? Gunung siapa yang buat? Pasti Allah. Nggak mungkin gunung itu diciptakan oleh kontraktor. Tidak mungkin gunung itu diciptakan oleh Pak Haji Usman. Tidak mampu Pak Haji Usman menciptakan gunung sebanyak ini di dunia ini. Jadi itu adalah Allah yang menciptakannya. Maka itu adalah disebut dengan dalil umum. Wa huwa kafin indal jumhuri, mengetahui dalil secara umum untuk orang awam itu adalah sudah cukup menurut mayoritas ulama kalam. Wa amma taqlidu, adapun orang yang hanya taklid saja, jadi nggak tahu dia dalil 50 ini nggak tahu. Makanya iman itu kan ada 5. Pertama imanun an taklidin, iman taklid. Yang kedua imanun an ilmin, iman yang sumbernya dari ilmu. Yang ketiga imanun an iyanin, iman yang sumbernya dari hati. Kemudian imanun an haqqin, iman yang sumbernya dari muraqabah kepada Allah, musyahadah kepada Allah. Kemudian yang kelima imanun an haqiqatin, iman hakikat, iman yang di dalam dirinya itu tidak ada apa-apa di dunia ini kecuali hanya Allah saja.
Maka 5 tingkatan ini yang paling rendah adalah iman taklid. Makanya dikatakan wa ammat taklidu, adapun iman taklid wa huwa ayyarifal aqaidal khamsina, seyogianya orang muslim itu mengetahui, memahami akidah yang 50 beserta dalilnya. Tetapi orang yang imannya taklid ini walam ya'rif laha dalilan, ia tidak tahu sama sekali dalilnya, baik dalil secara umum maupun dalil secara terperinci. Dia nggak tahu Allah itu ada lantaran ada makhluk. Makhluk ini ada karena diciptakan oleh Allah. Dia nggak tahu yang seperti itu. Maka orang yang seperti ini, dia adalah imannya iman taklid. Ya sholat saja gitu, ngikuti orang. Kamu sholat nyembah siapa? Nyembah Allah. Yuk cuman kita ngikuti orang saja gitu. Emang Allah tuh ada? Kata orang sih ada. Nah, kayak gitu. Karena ngikuti Allah nih. Kata orang sih ada. Dia nggak yakin karena dia imannya taklid, hanya ngikut-ngikut saja. Ngikut orang atau ngikut gurunya. Gurunya nyuruh dia sholat, dia sholat. Maka orang yang taklid seperti itu lam ya'rif laha dalilan ijmaliyan au tafsilian. Dia nggak tahu dalilnya. Jangankan yang terperinci, yang umum saja dia tidak tahu. Maka setiap kita orang muslim wajib mengetahui akidah yang 50 tadi, masing-masing dari akidah, mulai dari wujud, qidam, baqa, mukhalafatul dan seterusnya sampai yang terakhir itu wajib mengetahui dengan dalilnya, walaupun dalilnya itu adalah dalil secara umum atau secara global saja, tidak secara terperinci. Kalau di dalam kitab Tuhfatul Murid ala Jauhari Tauhid, wajibnya itu adalah mengetahui dalil secara umum, tapi fardu kifayah mengetahui dalil secara terperinci. Kalau secara terperinci cukup fardu kifayah. Artinya apa? Ada satu orang di kampung itu yang tahu tentang dalil dari akidah yang 50, seluruh kampung itu dosanya sudah diampuni oleh Allah. Bebannya sudah ditanggung oleh satu orang tadi. Tetapi untuk dalil ijmali, masing-masing kita harus tahu. Jangan sampai kita menyembah, kita sholat, kita nggak tahu siapa yang kita sembah. Oleh karena itu, di dalam kitab Maraqil Ubudiyah, Imam Nawawi Banten juga menyampaikan. Beliau sampaikan begini, kamu jangan sholat lantaran kamu tidak mengetahui. Artinya gini, kamu sholat itu nyembah siapa? Jangan sampai kau tidak tahu kamu sholat siapa yang kamu sembah. Itu dikatakan seperti itu di dalam kitab Maraqil Ubudiyah oleh Mbah Kiai Nawawi Banten. Katakan begitu. Ketahuilah bahwa kamu itu punya Tuhan, Tuhan yang maha besar, Tuhan yang maha tinggi, Tuhan yang maha mengetahui, sampai disebutkan semuanya itu. Artinya apa? Setiap kita secara umum wajib mengetahui dalil setiap masing-masing akidah itu tadi. Jangan sampai kita sholat nggak tahu siapa yang kita sembah. Tanya, siapa yang kamu sembah sholat? Allah. Emang Allah ada? Ada. Apa buktinya? Kata orang ada. Yang seperti itu namanya taklid yang seperti itu. Lalu ketika dia jawab, Allah itu ada, buktinya apa? Kamu buktinya. Kamu tuh ada, siapa yang menciptakan? Pasti Allah. Nggak mungkin orang tuamu yang menciptakan. Kalau orang tuamu menciptakan, siapa yang menciptakan orang tuamu? Ya bapaknya. Siapa yang menjawab? Bapaknya. Siapa yang menciptakan? Nabi Adam. Nabi Adam siapa yang menciptakan? Kan Nabi Adam nggak punya bapak lagi. Kan foto sampai di situ. Yang menciptakan adalah Allah. Maka ketika kita mengetahui hal seperti itu, inilah yang disebut dengan mengetahui dalil secara tafsili, secara umum. Jadi setiap kita sekurang-kurangnya mengetahui Allah itu, mengetahui sifat wajib bagi Allah itu sekurang-kurangnya dengan dalil ijmali, dalil secara umum. Fardu ain, dalil secara umum. Fardu kifayah, dalil secara tafsili. Itu disebutkan oleh Imam Baijuri dalam kitabnya Tuhfatul Murid ala Jauhari Tauhid.
Matlabun, pembahasan. Fil mutakallimina, di dalam perbedaan pendapat orang-orang ahli kalam, fi jihadi dalalatil makhluqati alaihi subhanahu wa ta'ala, atas adanya Allah dari sisi dalil adanya makhluk. Ini pembahasan tentang perbedaan pendapat. Kan ilmu kalam ini munculnya pada saat itu kan terjadi peperangan antara Muawiyah dengan Sayyidina Ali. Muawiyah ketika perang dengan pasukannya Sayyidina Ali, hampir saja kalah Muawiyah itu. Lalu orang kepercayaan Muawiyah namanya Amr bin As mengetahui pasukannya itu mau kalah, ia cucuk Al-Quran itu dengan tumbak, lalu diangkat ke atas. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan harus dihentikan perang. Lanjutnya perang apa? Perang diplomasi, perang pinter-pinteran ngomong. Dari pihak Ali bin Abi Thalib ada wakilnya namanya Abu Musa al-Asy'ari. Abu Musa al-Asy'ari orangnya tawadhu, orangnya sudah tua, berilmu dan tawadhu. Akhirnya terjadilah perundingan antara keduanya, Muawiyah dan Sayyidina Ali. Inilah yang terjadi, yang disebut dengan Al-Bistrase itu. Jadi perang diplomatis. Tujuannya adalah untuk mendudukkan siapa khalifah yang sah, siapa khalifah sesudah Utsman bin Affan. Itu yang sebetulnya mau didudukkan. Akhirnya dari pihak Muawiyah menyampaikan kepada pihak Ali bin Abi Thalib, karena Abu Musa al-Asy'ari itu adalah orang yang sudah tua, berilmu, berwibawa, maka dipersilahkan untuk bicara dulu karena menghormati orang yang lebih tua. Akhirnya diputuskan di dalam pidatonya Abu Musa al-Asy'ari mewakili Sayyidina Ali, bahwasanya Sayyidina Ali tidak jadi khalifah, kemudian Muawiyah juga tidak jadi khalifah. Nanti ada pemilihan lagi, kira-kira begitu. Jadi kedua-duanya diturunkan jadi khalifah. Itu menurut Abu Musa al-Asy'ari. Tapi begitu Amr bin As naik, Amr bin As pidato, apa yang terjadi? Ia mensetujui Ali bin Abi Thalib turun, tetapi tidak mensetujui Muawiyah turun. Di sini kan terjadi ketimpangan di situ. Akhirnya di sini terjadilah perpecahan keyakinan. Pada saat itu muncullah seorang yang kita kenal dengan namanya Khawarij. Khawarij itu adalah orang yang keluar dari barisan Ali, Sayyidina Ali. Dia mengatakan, wa man lam yahkum bima anzalallah fa huwa kafirun. Siapa orang yang tidak menghukumi dengan hukum Allah, maka orang itu hukumnya adalah kafir. Orang kafir darahnya halal untuk dialirkan, artinya boleh dibunuh. Itulah akhirnya Ibnu Muljam membunuh Sayyidina Ali. Lantaran apa? Dianggap Sayyidina Ali adalah kafir. Apa Ibnu Muljam ini nggak pernah sholat? Lebih dari kita sholatnya. Tahajudnya semalaman. Puasanya gimana? Puasanya lebih dari kita. Baca Al-Quran gimana? Baca Al-Quran lebih fasih daripada kita. Tetapi bacaan Al-Qurannya tidak melewati tenggorokannya, hanya berhenti di tenggorokan. Artinya apa? Hanya sampai di luar saja, tidak sampai ke dalam hatinya. Itulah yang membunuh Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Kemudian setelah itu muncul lagi, dia kan menentukan bahwasanya Sayyidina Ali kafir. Kenapa? Karena dia menghukumi tidak dengan Al-Quran, katanya begitu. Lalu muncul satu lagi golongan namanya Murji'ah. Murji'ah mengatakan tidak, keputusannya nanti saja, kita serahkan kepada Allah di hari kiamat, apakah Sayyidina Ali kafir atau tidak. Jadi Murji'ah itu tidak
mengatakan Sayyidina Ali adalah kafir. Begitu terus akhirnya berkembang. Ada kelompok namanya Mu'tazilah yang munculkan atau yang dikomandoi dengan seorang namanya Wasil bin Atta. Kemudian muncul lagi namanya Asy'ariyah yang dikomandoi atau dipimpin asalnya dari Mu'tazilah juga. Hanya ia menyendiri selama 40 hari. Kemudian setelah itu mendapat ilham, artinya hatinya dibimbing oleh Allah untuk jangan mengikuti pendapat-pendapatnya Mu'tazilah, yaitu Asy'ariyah yang didirikan oleh Abu Hasan Al-Asy'ari. Jadi inilah awal mulanya. Ada perbedaan-perbedaan pendapat para ahli kalam di dalam menyatakan Allah itu ada karena buktinya adalah makhluk ini. Ada banyak sekali perbedaan. Maka beliau jelaskan, Imam Bajuri menjelaskan fakhtalafal ulama'u fihi. Di dalam akidah yang 50 ini para ulama berbeda pendapat. Faqala ba'dhum, sebagian mereka mengatakan layak fit taklidu, taklid itu tidak cukup. Jadi orang tidak boleh imannya hanya taklid. Wal muqallidu kafirun, orang yang taklid itu hukumnya kafir. Ini ekstrim ini. Ada ulama kalam yang mengatakan taklid itu tidak cukup. Iman seseorang tidak boleh hanya berhenti di taklid. Kalau iman seseorang berhenti di taklid, maka taklid itu hukumnya kafir. Wa dhahaba ilaihi Ibnu Arabi wa Sanusi. Ini adalah pendapat dari Ibnu Arabi dan Imam Sanusi. Mereka berdua berpendapat orang yang imannya taklid, maka orang itu masih posisinya adalah kafir. Wa atala fi Syarhil Kubra, lalu beliau Imam Sanusi menjelaskan tentang iman taklid ini di dalam kitabnya namanya Syarah Al-Kubra fi raddi alaman yakulu, untuk menolak atau untuk membantah orang yang berpendapat bi kifayatit taklid. Taklid itu sudah cukup. Jadi Imam Sanusi membahasnya lagi, mengatakan taklid itu tidak cukup, harus dinaikkan menjadi imanun an ilmin, iman ilmu. Tidak boleh imannya hanya taklid saja. Maka beliau menulis dalam kitab namanya Syarah Al-Kubra untuk menjawab persoalan orang yang berpendapat dengan cukupnya taklid itu. Lakin akan tetapi dinukil atau diambil pendapat dari Imam Sanusi, anna Sanusiya raji'a an dzalik. Imam Sanusi menarik perkataannya kembali. Dia tidak mengatakan lagi orang taklid itu adalah kafir. Ucapan orang taklid itu adalah kafir ditarik kembali oleh Imam Sanusi. Akan tetapi itu hanya dinukil saja, dikutip saja. Waqala, dan beliau menyampaikan, Imam Bajuri menyampaikan bi kifayati taklid, dengan cukupnya taklid. Lakin lam naraf bi kutubihi, Imam Bajuri menyampaikan tetapi kami tidak melihat satupun di dalam kitab-kitabnya illal qaulu bi adami kifayatihi, hanya pendapat saja tanpa adanya cukup taklid. Artinya itu hanya dari ucapan ke ucapan saja. Imam Sanusi mengatakan taklid itu tidak apa-apa. Tetapi di dalam kitabnya dikatakan tidak cukup orang itu taklid. Artinya taklid itu belum cukup, harus belajar. Barangkali sampai di situ dulu. Kalau mungkin ada pertanyaan dipersilahkan. Bulan Rajab adalah bulan penuh amal, seperti berpuasa. Tapi baru-baru ini ada pernyataan
Imam Masjid Haram yang mengatakan tidak ada amalan khusus di bulan Rajab seperti puasa itu. Ini kan hanya katanya. Di dalam kitab Al-Ghunyah li Tharibi Thariqil Haq Azza wa Jalla itu disebutkan bahwasanya Nabi itu di bulan Rajab berpuasa. Dan puasanya Nabi di bulan Rajab itu sampai-sampai enggak kelihatan kapan bukanya. Artinya kapan berhentinya puasa. Dan juga di hari Rajab yang lain Nabi itu tidak berpuasa sampai-sampai enggak kelihatan kapan dia puasanya. Artinya apa? Ini menunjukkan puasa di bulan Rajab adalah sunnah. Karena apa? Karena pernah dilakukan oleh Nabi dan juga ditinggalkan oleh Nabi. Jadi yang dikatakan oleh Imam Masjidil Haram ini kemungkinan yang menyampaikannya yang salah dengar, atau kemungkinan yang didapat informasinya informasi yang salah. Karena Imam Masjidil Haram saya yakin bukannya tidak tahu dalam hal itu, karena Nabi sendiri berpuasa mulai bulan Rajab, bulan Sya'ban, bulan Ramadan itu puasa, tapi di bulan Rajab puasanya kadang puasa, kadang tidak puasa. Bulan Sya'ban kadang puasa, kadang tidak puasa. Tetapi di bulan Ramadan puasa terus menerus, mulai dari turunnya ayat kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Mulai turun ayat itu Nabi puasa terus menerus di bulan Ramadan. Inilah yang menjadikan puasa di bulan Ramadan menjadi wajib. Sementara Rajab Nabi pernah puasa, juga pernah tidak puasa. Sya'ban Nabi juga pernah puasa, juga pernah tidak puasa. Oleh karena itu saya pernah mendapati seseorang, dia adalah datuk. Dikatakan datuk karena dia itu kepala desa. Kepala desa itu kalau di dusun disebutnya datuk. Datuk Arsad ini setiap Rajab dia puasa 30 hari atau selama 1 bulan itu. Kemudian nyambung puasa bulan Sya'ban. Setelah puasa bulan Sya'ban nyambung puasa di bulan Ramadan. Begitu seterusnya. Beliau ini ketika puasa di bulan Rajab, nanti di akhir bulan Rajab, awal bulan Sya'ban, ia syukuran karena telah melakukan puasa 1 bulan, ngundang masyarakat untuk makan bersama di rumahnya. Kemudian lanjut dengan puasa Sya'ban. Begitu puasa Sya'ban selesai, ia pun ngundang masyarakat di malam 1 Ramadan untuk makan bersama di rumahnya. Nah, untuk bulan Ramadan ini saya nggak tahu karena saya sudah pulang dari kampung itu. Waktu itu saya ngajar di Pondok Pesantren Wali Pitu. Saya lihat beliau itu seperti itu. Cuman ketika Ramadan kan saya pulang, jadi saya nggak tahu di mana di bulan Ramadan itu ketika selesai 1 Ramadan apakah dia juga syukuran seperti sebelumnya atau tidak. Ini termasuk orang yang mengamalkan puasa sunnah di bulan Rajab, di bulan Sya'ban. Tapi tidak harus 1 bulan penuh, tidak harus. Lalu bagaimana kalau dia mampu 1 bulan penuh? Juga boleh, tidak ada larangan. Mau 1 bulan penuh boleh, mau tidak 1 bulan penuh juga boleh. Sya'ban juga begitu, mau 1 bulan penuh boleh, mau tidak 1 bulan penuh juga boleh. Yang tidak boleh itu ngelarang orang tidak puasa, ngelarang orang agar tidak puasa karena dia tidak suka puasa itu. Nah, itu yang tidak boleh. Ngikuti nafsunya saja yang seperti itu. Jadi bukannya tidak ada dalil, ada dalilnya. Hanya saja kalau ada yang mengatakan tidak ada dalil, itu dia berdusta. Kenapa? Hadis itu jumlahnya banyak, jutaan jumlahnya. Apa dia sudah hafal 2 juta hadis itu? 700 hadis, 700 ribu hadis saja enggak hafal. Udah mengatakan tidak ada dalil. Orang yang mengatakan tidak ada dalil itu berarti dia berdusta. Kenapa? Ternyata ada dalilnya. Selama ini kita berpuasa 10 hari di awal bulan Rajab karena dapat pengampunan dosa dari Allah. Menurut imam tersebut tidak ada dalilnya. Dan beribadah tanpa dalil hukumnya adalah haram. Puasa bukan tidak ada dalil, ada dalilnya.
Itu kan bukan dalilnya 10 hari, bukan itu, tapi dalilnya adalah puasa sunnah. Itu ada dalilnya. Puasa sunnah itu kapan saja, dan bahkan tidak harus di bulan Rajab. Di bulan sebelum bulan Rajab, umpamanya pagi-pagi bangun belum minum apa-apa, bilang sama istrinya, "Bu, sarapan apa pagi ini?" "Nggak ada duit, Pak, kosong hari ini. Untuk itu hari ini Bapak puasa." Itu pun boleh seperti itu. Nabi pernah melakukan seperti itu. Jadi yang dimaksud tidak ada dalil itu adalah tidak ada dalil puasa. Apa benar tidak ada dalil puasa? Yang ada adalah dalil tidak boleh puasa tanggal 1 Syawal, tanggal 10 Zulhijjah, 11, 12 dan 13. Maka orang yang berpuasa tanggal 1 Syawal, berpuasa tanggal 10 Zulhijjah, 11 Zulhijjah, 12 Zulhijjah, 13 Zulhijjah, orang itulah yang melakukan bid'ah yang seperti itu. Itu pelaku bid'ah yang seperti itu. Kenapa? Dia melawan syariat yang sudah ada. Jadi ibadah itu ada yang ibadah umum, ada yang ibadah khusus. Ibadah khusus itu sudah ditentukan caranya, tapi kalau ibadah umum belum ditentukan caranya. Seperti puasa sunnah itu termasuk ibadah umum, tidak ditentukan waktunya, kecuali ketika 1 Syawal itu sudah ditentukan larangannya, sudah ditentukan tanggal 10, 11, 12, 13 Zulhijjah itu haram untuk berpuasa. Lalu ia berpuasa di situ, maka menurut ulama yang bernama Sholeh Fauzan, hukumnya adalah bid'ah seperti itu. Jadi beliau menjelaskan tentang bid'ah itu seperti itu. Syekh Utsaimin menjelaskan di dalam kitab Syarah Arba'in Nawawi, orang yang berpuasa tanggal 1 Syawal adalah bid'ah. Berpuasa tanggal 10, 11, 12, 13 Zulhijjah adalah bid'ah. Itu beliau sampaikan di dalam kitab Syarah Arba'in Nawawi. Sementara Imam Nawawi sendiri mengatakan bid'ah itu adalah ketika seseorang, ini ada seseorang yang sudah menikah, kemudian terus bekerja di tempat orang kaya. Sewaktu suaminya orang kaya itu tidak ada, ia melakukan perselingkuhan di situ, melakukan zina. Ketangkap ia melakukan zina, mau dihukum. Kalau sudah punya istri, kan hukumannya bukan dera tapi rajam. Rajam itu anggota tubuhnya ditebenamkan dalam tanah, tinggal kepalanya saja, kemudian terus dilempari batu sampai mati. Itu namanya rajam. Tapi kalau belum nikah itu cukup dicambuk atau didera. Ini karena sudah menikah, maka dia kena hukum rajam. Bapaknya tidak rela kalau anaknya meninggal, lalu mendatangi orang tersebut, mau menebus anaknya dengan 200 kambing dan 1 budak. Lalu diketahui oleh Rasulullah SAW, disebut oleh Rasulullah, al-ghanamu rudda ilaika, kambing-kambing itu dan 1 budak perempuan itu kembali kepadamu. Inilah yang disebut dengan bid'ah menurut Imam Nawawi. Sudah jelas aturan rajam itu adalah untuk orang yang berzina, sudah bersuami dan sudah beristri, lalu akan diganti dengan kambing yang jumlahnya 200, berarti dia ini merubah syariat, ingin merubah syariat. Maka yang disebut dengan bid'ah itu adalah orang yang merubah syariat. Sudah tahu naik haji itu adalah ke Baitullah di Arafah, ini naik haji ke Kerinci. Itu bid'ah yang seperti itu. Ini menurut ulama Wahabi yang belakangan ini, seperti Al-Albani. Jadi Al-Albani menjelaskan di dalam kitab Syarah Arba'in Nawawi itu, dalam catatannya, yang disebut dengan bid'ah itu seperti merubah arah
menunaikan ibadah haji. Menunaikan ibadah haji tujuannya sudah jelas. Baitullah mulai dari Arafah. Ini naik hajinya selain itu, bukan ke tempat situ. Umpamanya ke Son'a di daerah Yaman sana. Kalau di Indonesia di Jambi ini mungkin ke Kerinci. Yang seperti itu yang disebut dengan bid'ah. Maka bukan tidak ada dalil yang tadi itu adalah dalil. Naik haji ada dalilnya. Ada dalilnya, tapi kalau naik haji ke Kerinci itu memang ada larangannya. Kenapa? Karena memang haji itu adalah ibadah khusus, tata caranya sudah ditentukan, waktunya sudah ditentukan. Tapi kalau ihram atau umroh itu waktunya tidak ditentukan. Waktunya boleh di luar musim haji. Sekarang ini boleh kita kalau mau umroh. Oleh karena itu seperti puasa sunnah yang seperti tadi di bulan Rajab itu puasanya boleh di kapan saja, baik Rajab maupun di luar Rajab. Barangkali seperti itu. Kalau ada orang mengadopsi anaknya yang diadopsi perempuan, sementara itu sudah waktunya nikah, yang menjadi wali adalah bapak kandungnya. Bapak kandung di sini maksudnya begini, bapak kandung yang dimaksud adalah bapak yang melahirkan dia dalam ikatan pernikahan, bukan bapak yang menyebabkan dia lahir tapi di luar ikatan. Oleh karena itu anak itu ada namanya anak sah, ada namanya anak makruh, ada namanya anak haram. Ada 3 itu anak itu. Anak sah adalah anak yang lahir dari ikatan suami istri yang sah. Anak haram adalah anak yang lahir di luar ikatan suami istri yang sah. Anak makruh adalah anak yang lahir tetapi pelakunya tidak punya akal. Umpamanya begini, ketika Bu Aminah umpamanya mengandung itu lantaran diperkosa oleh orang gila. Orang gila ini begitu memperkosa Bu Aminah, akhirnya Bu Aminah ngandung. Tapi dengan syarat Bu Aminah memang tidak mau gitu. Lain halnya begitu diperkosa tidak mau, tapi sudah mulai ketagihan. Nah itu bukan tidak mau, itu artinya Bu Aminah berzina itu. Tapi kalau ketika Bu Aminah tadi sampai akhir dia tidak mau menolak karena kuatnya orang gila ini, maka anak ini disebut dengan anak makruh, nasabnya tetap kepada bapaknya yang gila tadi, bukan kepada ibunya, tapi nasabnya kepada orang yang gila itu tadi. Maka ada 3 macam, anak sah, anak makruh, dan anak haram. Itu bedanya. Kemudian bagaimana ketika seseorang mengadopsi anak sah, diadopsi, maka begitu nikah walinya adalah harus bapaknya, bapak kandungnya. Kalau bapak kandungnya tidak ada, maka kepada datuknya dulu, kepada kakeknya ke atas, kakeknya, orang tuanya kakek dan seterusnya. Kalau tidak ada, baru saudaranya, saudara kandungnya yang seayah seibu. Kalau saudara kandung seayah seibu tidak ada, baru saudara yang seayah lain ibu. Ini urutan-urutan ketika mau jadi wali. Kalau orang tua adopsinya itu mau jadi walinya, hukumnya tidak sah. Kalau tidak tahu siapa orang tuanya, karena mungkin mungut di jalan, anak itu diambil di tong sampah umpamanya, terus dibesarkan, nggak tahu siapa orang tuanya, maka walinya adalah wali hakim. Wali hakim dalam artian di sini adalah kepala KUA kalau di Indonesia ini, yang diserai sebagai wali hakim. Kalau tidak kepala KUA ya penguasa setempat, umpamanya Pak Lurah. Tapi kalau di Indonesia kan sudah ditentukan wali hakim adalah kepala KUA. Tapi kalau belum ditentukan seperti itu oleh pemerintah, maka wali hakim itu yang penting dia adalah penguasa. Boleh Pak Lurah, boleh Pak RT, boleh Pak Camat, boleh Pak Gubernur, boleh Pak Presiden. Yang penting dia adalah penguasa setempat itu. Tapi di Indonesia sudah ditentukan wali hakim adalah tugasnya kepala KUA. Oleh karena itu kepala KUA nggak bisa mewakilkan wali ini kepada penghulu.
Harus dia sendiri yang menikahkan, harus dia sendiri yang jadi wali, tidak boleh penghulu. Oleh karena itu, kalau orang seperti tadi tidak tahu siapa bapaknya, walinya adalah wali hakim. Kalau tahu siapa bapaknya dulu yang jadi wali. Bapaknya sudah tidak ada, maka datuknya dicari. Datuknya nggak ada, saudara kandungnya. Saudara kandung seayah seibu nggak ada, saudara kandung seayah. Saudara kandung seayah nggak ada, pamannya dan seterusnya sampai ditelusuri nggak ada, baru wali hakim. Jadi seperti itu. Kalau anak haram, walinya wali hakim. Kalau anak haram, walinya wali hakim. Karena nasabnya kepada ibunya. Sementara ibu nggak boleh jadi wali. Kalau anak haram, walinya adalah wali hakim. Tapi kalau anak makruh walinya kepada orang yang menghamilinya tadi. Kalau dia sudah sehat. Kalau belum sehat, ya wali hakim lagi gitu. Karena apa? Ya kalau gila sampai dia meninggal kan nggak bisa yang seperti itu. Jadi bapak biologisnya, karena nasabnya ke situ. Tapi kalau dia tetap juga tidak sehat, ya tetap wali hakim. Jadi untuk anak sah, walinya adalah bapak kandungnya. Untuk anak makruh itu boleh walinya wali hakim. Anak haram juga walinya wali hakim. Ini masih ada satu. Ini kembali kepada fikih nih, nggak ada tauhidnya nih. Masih ada satu pertanyaan tapi sudah masuk waktu. Iya, insya Allah nanti kita jawab minggu depan lagi pas berikutnya. Ya. Ya, barangkali itu saja dulu yang bisa saya sampaikan. Mari kita berdoa sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim. Wa radhiyallahu ta'ala an sadatina rasulil ajmain. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ij'alna mahbubina fi qulubil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wa basyirna wa balighna bil ghina ila mi'atin wa 20 sanatan wallahu khairun hafidza wa arhamur rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.